Shalom saudaraku, apa kabar? Kembali lagi kita berjumpa di acara talk show kesayangan kita, We Talk No I, but we let's talk together. Bersama saya Pastor Wigan Sugandi dan Pastor Ruli Simorangkir. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas nih Bang tentang maturity. Dan kita nggak cuma berdua doang, kedewasaan. Pendewasaan. Tapi okay. kita ditemani oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ada Pastor Andreas Agus, thank you. Dan juga ada Pastor Robson Samosir yang sudah tidak asing lagi, yang bisa merangkap jadi stand up comedian juga ya. Siap. Oke, dan sebelum kita mulai nih para pastor ya, kita mau menyapa dulu nih ya, sebab ada teman-teman kita, ada yang dari GSKI Slipi nih, senior pastornya ada di sini. Ada dari Igreja Community Church juga teman-teman dari situ, ada teman-teman dari GSKI THB, CNC Bandung, Rehoboth Ministry Medan, ya ada ya juga dari Lifehouse Community. Selamat datang semuanya. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang yang dari Sydney. Yang dari Sydney juga ya. Yang dari Surabaya juga. Dari Surabaya juga. Ya, ini pemirsa-pemirsa setia kita nih. Iya. Ya, kita akan membahas tentang maturity. Saudara bisa WhatsApp ke nomor yang ada di layar kaca saudara ya. Jangan video call, jangan telepon, tapi saudara WhatsApp aja. Dan jangan bertanya di YouTube. Misalnya saudara dari GSKI Slipi terus nanyanya di YouTube GSKI Slipi, sayanya nggak tahu kalau saudara lagi nanya ya. Termasuk dari Lifehouse Community juga jangan nanya di YouTube, sayanya nggak tahu nanti ya. Jadi WhatsApp saja ya. Jadi jangan nanya di live chat atau kolom komen YouTube, sebab kita nggak bisa tahu dan kita nggak bisa mendeteksi. Nanti saudara bertanya, saudara bisa kasih nama dari mana kalau mau disapa ya. Nanti kita bisa bacakan namanya, tapi kalau mononim juga nggak apa-apa. Oke. Dan pada malam hari ini sebelum kita berbincang-bincang nih Bang, saya mau kasih sedikit insight dulu tentang pendewasaan ya. Saya mau bacakan satu ayat aja, Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh atau kita didewasakan, kita menjadi semakin matang di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saya mau garis bawahi saudara kata segala hal. Sebab kenapa? Kadangkala saya melihat kalau kita bicara pendewasaan, banyak orang yang tidak balance pendewasaannya. Mereka hanya menekankan pendewasaan pada satu sisi tetapi mengabaikan yang lain. Pertama-tama harus kita ketahui dulu bahwa kekristenan itu bukan agama. Kekristenan adalah sebuah jalan kehidupan. Itulah sebabnya pengikut Kristus tidak boleh membedakan antara yang sekuler dan yang rohani. Saudara jangan bilang pelayanan di gereja itu rohani, kerja cari uang, mencari nafkah itu sekuler. Kita adalah manusia rohani. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan ya rohani. Kenapa rohani? Karena yang melakukannya manusia rohani. Kalau yang melakukannya manusia duniawi, apapun yang kita lakukan, sekalipun itu berkhotbah di atas mimbar, tetap duniawi. Loh iya, karena yang melakukan adalah manusia duniawi. Tetapi kalau yang melakukan manusia rohani, harusnya apapun yang kita lakukan adalah rohani. Dan dalam hal ini kita harus bertumbuh dalam segala hal. Jadi pertumbuhan itu harus balance saudara, harus balance. Saya melihat adanya ke-imbalance tuh gini, karena pertama dipisahkan dulu mana yang sekuler, mana yang rohani, kemudian ditekankan pada satu titik. Misalnya ditekankan kita harus bertumbuh dewasa rohani. Maksudnya, dewasa rohaninya pokoknya semakin rajin pelayanan, waktu habis di gereja doa bisa 4-5 jam per hari. Saya nggak menolak orang pelayanan di gereja, mau doa lama silakan. Tetapi kalau penekanan pada satu lalu yang lain abai, pekerjaan jadi berantakan, keluarga nggak diurus. Oh iya, tapi pelayanannya hebat loh. Lah, ini yang saya bilang imbalance. Ketidakseimbangan seringkali menjadi awal mula dari penyesatan. Kalau saya boleh analogikan gini,
Kenapa kita kalau naik mobil berasanya bisa enak? Kadang-kala bukan soal karena jalanannya rata saja, tetapi karena ban mobil itu didesain bulat. Coba kalau ban mobil kotak, itu nggak enak loh jalannya. Ya kan? Gitu ya. Karena bulat. Nah, kalau kita bayangkan ada berbagai sisi kehidupan, lalu satu ditekankan, tidak bertumbuh ke segala hal, itu nanti udah nggak bulat lagi, tapi benjol. Oke, aspek pelayanan, rohani, doa 1 hari 5 jam, tumbuh, tapi yang lain keluarga berantakan apa? Hidup kita akan nggak balance dan nggak akan baik kalau ibarat ban mobil itu benjol. Jadi pengertian ini bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Artinya tuh gini, yang benar adalah kalau karakter kita semakin serupa dengan Kristus, maka harusnya cara kita bekerja dong juga semakin serupa dengan Kristus. Ini bukan soal menghasilkan profit lebih banyak atau enggak ya, tapi caranya kita bekerja. Hubungan suami istri dong juga harusnya semakin serupa dengan Kristus. Jangan jago pelayanan tapi hubungan suami istri makin hambar dan makin berantakan. Ada yang salah, something is wrong. Jangan hebat dalam pelayanan, hubungan dengan sesama berantakan. Harusnya bertumbuh dalam segala hal. Nah, itu insight dari saya pada malam hari ini sebagai pembuka, bahwa pendewasaan itu harus holistik, harus menyeluruh. Jangan cuma ditekan satu hal, kemudian yang lain diabaikan. Biasanya orang yang suka menekan pada satu hal, itu adalah hal yang dia hobi dan dia senangi. Itulah yang sebenarnya orang Farisi yang dikecam oleh Tuhan Yesus di Matius 23. Yang satu kamu lakukan, yang lain kamu abaikan. Dan biasanya yang dilakukan adalah titik di mana dia merasa dirinya kuat, atau yang dia paling senangi. Yang dia tidak senangi, dia nggak lakuin. Dia nggak mau sentuh. Ya kan? Oke, sekian dari saya. Mungkin dari Pastor Roli mau apa, atau mau kita tanya-tanya langsung? Pastor Wigan udah ngomong dengan sangat sempurna, apalagi yang mau ditambahin ya. Bisa nggak diakhiri dengan doa? Udah selesai ini. Udah selesai itu Paling barang. saya cuma mau bilang bahwa setiap manusia itu harus bertumbuh. Manusia itu organisme ya. Yes. Organisme yang nggak bertumbuh bau, Yang basi, bertumbuh, yang nggak tanaman mati, bertumbuh, iya tanaman mati itu udah bau kan. Jadi benar banget bahwa kita harus bertumbuh makin dewasa. Nah, kita obrolin yuk sama sahabat saya nih, Pastor Andreas Agus dari sama Pastor Andreas Robson. Agus nih, mungkin bisa kasih overview dulu. Ini kalau bicara pendewasaan harus bicara apa sih gitu? Atau apa sih yang mau kita? Sepakat saya dengan apa yang disampaikan Pastor Wigan tadi ya, bahwa keseluruhan hidup kita harus mengalami pertumbuhan. Nggak bisa hanya satu bagian lalu kemudian hanya itu saja yang difokuskan atau ditekankan dan diutamakan gitu. Nanti jadi imbalance tadi, betul gitu. Karena memang yang diharapkan untuk bertumbuh oleh Tuhan itu memang segenap hidup kita, bukan hanya sebagian dari hidup kita. Nah, itulah sebabnya kalau saya melihatnya dari sisi begini, seorang dia bisa dianggap dewasa atau dia mencapai tingkat kedewasaan yang diharapkan jika ini di tingkat manapun dan di level manapun, dalam latar belakang apapun gitu. Seseorang dia bisa dianggap sudah mature atau matang atau dewasa tadi jika yang pertama itu dia sadar akan keberadaan dirinya. Siapa sih saya itu? Parameternya itu dulu gitu. Seseorang boleh hebat di mana-mana tetapi bisa jadi dia tidak sadar akan keberadaan dirinya. Hebatnya di mana-mana itu sebuah kamuflase, bisa saja gitu. Tapi kalau dia sudah sadar akan keberadaan dirinya, potensinya, kelemahannya, kekurangannya, dan segala sesuatu yang inherent pada dirinya, termasuk tadi keluarga, ya kan? Termasuk juga pelayanan, padahal semua itu pelayanan harusnya gitu kan. Jadi kalau keluarga, begitu nih, di poin itu dulu ya, menyadari keberadaan diri ya. Iya. Dengan kata lain, bisa dibilang begini nggak, bahwa orang yang mature, orang yang dewasa adalah orang yang mencintai dirinya. Yes, itu maksudnya. Gitu ya. Betul. Tapi sekali. bukannya hikmat dunia juga bilang bahwa jangan kita mencintai dunia, mencintai diri sendiri, ya kan? Nah, ini
ini gimana nih? Seolah-olah paradoks Iya, ya. seolah-olah paradoks kan. Iya. Di satu sisi jangan mencintai dirimu, di sisi yang lain kamu harus mencintai dirimu. Ini gimana penjelasannya? Mari coba kita kembali kepada perintah Tuhan di hukum kasih itu kan. Iya. Yang bagian kedua itu kan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya. Artinya ada sebuah perintah tersembunyi loh Bang itu. Hmm. Bahwa Tuhan pun menginginkan kita mengasihi diri sendiri, mencintai diri sendiri. Nah, kalau bicara cinta, seringkali kita lebih cenderung kepada hal yang sifatnya egoistik, romantik belaka gitu ya. Yang begini yang jangan. Iya. Nah, jangan Romantisme. sampai begitu, iya. Mencintai diri sendiri Iya. untuk kepentingan Untuk akunya kepentingan, gitu iya, ya. betul. Nah, berarti ada mencintai diri yang sehat. Iya, mencintai Yang sehat diri tuh yang kayak sehat gimana? sudah barang tentu mengupayakan yang terbaik di situ, artinya sesuai dengan kapasitas yang diharapkan Tuhan. Tadi kan kita tahu potensi kita, misalkan katakanlah dia adalah seorang sekretaris yang baik gitu dan capable di situ. Kenapa dia tidak sadar dengan kapasitas itu? Lalu dikembangkan, itu pun sebuah pertumbuhan kedewasaan yang sangat rohani karena dia sadar dia punya kemampuan sekretarial gitu yang bisa dikembangkan, dan dari situ pun orang akan melihat dia memang hebat loh di bagian itu. Bukankah itu adalah cara mengasihi diri sendiri dengan benar? Artinya dia kembangkan tuh. Toh dengan dia mengembangkan itu, maaf nih, penghasilan juga kita dapatkan. Di situ pun ada bagian ternyata kita bertanggung jawab kepada diri sendiri. Kebutuhan sudah tidak perlu merepotkan orang lain. Kita sendiri sudah bisa mencukupinya. Nah, bentuk kasih dan cinta yang seperti itu yang dimaksudkan dengan bentuk kasih dan cinta kepada diri sendiri yang sehat tadi Bang. Belum lagi yang lain. Melayani dengan sungguh, memeluk istri juga dengan tulus, menjaga anak juga dengan benar. Itu bagian dari memperkarakan diri sendiri. Aku bapak, harusnya aku begini nih. Karena memang wajarnya seorang bapak yang baik harus begitu. Jangan bicara masalah respon anaknya dulu, bukan. Tetapi bagaimana kita mensikapi kapasitas kita sebagai seorang bapak, suami yang memang bertanggung jawab kepada anak. Jadi mencintai diri sendiri yang sehat. Iya. Itu berarti adalah orang yang menghargai apa yang Tuhan berikan kepadanya, kemudian mengembangkan apa yang Tuhan berikan itu, dikembalikan untuk semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Iya. Maka orang yang seperti itu menjaga anaknya sebagai harta yang harus dibawa kepada Tuhan, kan begitu ya? Betul itu. Oh. Itulah kedewasaan Asik yang nih. wajar gitu. Iya, Nggak usah iya, muluk-muluk, iya, nggak usah yang iya, wah iya. gimana-gimana. Itu dulu dah gitu. Oke. Nah, sekarang Itu kita dimulai ke dari itu. Oke. Pastor Robson nih. Gimana? Ini udah keren-keren semua nih sebenarnya. Sepakat dengan Pastor Wigan, saya sepakat untuk Bang Andreas sama Pastor Wigan. Oh ya, oke, baik. Dan sepakat untuk menyelesaikannya. Oke, kalau saya simpel aja, dewasa bukanlah perihal pertumbuhan fisik semata. Iya. Tadi sudah disinggung sama Pastor Wigan dalam banyak aspek, dan salah satu aspek yang sangat penting untuk kita persoalkan adalah spiritualitas, kerohanian. Jangan sampai kita hanya memastikan bahwa kita punya keluarga yang sehat, ekonomi yang sehat, secara fisik kita sehat, tapi juga kita harus memastikan bahwa kita punya kerohanian yang sehat. Tapi memang kita perlu pergumulkan karakteristik dari sehat rohani itu seperti apa. Nah, ini yang perlu kita diskusikan bersama sehingga orang bisa mengerti nih, menjadi dewasa rohani yang seperti apa nih yang harus aku pergumulkan. Karena begini, sifatnya menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Oke. Karena dibutuhkan respon dan tanggung jawab. Dan juga kerelaan diri untuk kita mau dibentuk, diproses oleh Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang pembentukan, apalagi menjadi seorang yang cinta Tuhan, dewasa rohani, menjadi anak Allah, itu bukan hanya berat tapi sangat berat. Tetapi kalau memang kita sudah terbiasa memberikan diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, yang berat itu menjadi mudah. Yang berat itu menjadi mudah. Cuman apakah kita mau memberi diri kita untuk terbiasa dibentuk oleh Tuhan? That's the problem. Itu masalahnya. Oke. Tadi Pastor Robson katakan bahwa pendewasaan itu ya, itu butuh proses pembentukan. Yes. Bang, saya ini terpikir satu clue gini Bang. Gimana? Orang kalau mau didewasakan atau orang mau jadi dewasa itu harus mau repot Bang. Kalau nggak mau, Enggak dewasa itu. Kalau nggak mau repot, cuma bisa jadi tua, tapi tidak jadi dewasa. Kan kita main game sambil makan Indomie dalam kamar juga tua tetap. Iya kan? Main game tiap hari sambil makan mie instan, tidur bangun, pesen fast food, tua juga, iya kan? Iya. Nah, orang yang mau dewasa itu harus mau repot. Saya punya cerita dikit Bang. Waktu awal PSBB kemarin, tahun lalu, tiba-tiba kan
banyak yang hobi tanaman. Nah, salah satunya yang tiba-tiba punya hobi tanaman tuh istri saya. Oke, terus? Dia beli tanaman kan, sampai di teras banyak tanaman. Saya lihat, ngapain sih? Repot banget, tiap pagi dia siramin apa. Terus saya nyeletuk gini, ngapain sih repot-repot, beli aja yang plastik. Practical ya, being a practical guy ya kan. Karena saya ngeliat ini, udah diiniin, tetap aja ada yang mati gitu. Sampai saya bilang, kamu nggak bakat piara tanaman, ngapain repot siramin? Iya. Beli aja yang plastik, digeletakin juga hijau tetap. Terus? Nah, tapi di sini, tadi kan abang bilang kan, yang nggak bertumbuh itu Bau, basi. basi. Jadi ada dua hal nih. Yang pertama tadi, mau pertumbuhan harus mau repot. Iya. Ya. Orang tua mau anaknya bertumbuh repot, Iya. mesti ngajarin. Kalau mau gampang ya anaknya tidak perlu dididik. Dia mau ngapain bodo amat kan. Suatu kali Israel sebagai bangsa yang terpilih nggak mau repot dia. Di dalam Bilangan 11 dia ngambek. Aduh, dia bilang, Tuhan, kenapa kita mesti lewat padang pasir seperti ini? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak membayar. Nggak mau repot ya kan? Gua mau ngulangin lagi kejadian yang lalu tuh. Kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Mana itu sesuatu yang nggak pernah dilihat sama generasi manapun, sama bangsa manapun. Hanya ada kejadian di situ. Tapi dia bilang, hanya mana ini yang kita lihat. Mana bawang putihnya, mana bawang pre-nya, mana bawang bombay. Nggak mau repot ini orang-orang. Padahal mana itu hamburger pertama loh. Luar biasa loh itu ya. Sama daging. Iya. Iya kan? Dikumpulin, nggak boleh sampai besok, nanti besok basi ya kan, besok dikirimin lagi sama Tuhan. Itu kan luar biasa penyertaan Tuhan. Tapi mereka nggak mau repot. Mana Burger King yang dulu gua suka makan? mana dia gitu kan? Nggak mau repot. Akibatnya apa? Sebagian besar dari mereka nggak masuk tanah perjanjian. Yang nggak mau repot ini basi, bau. Tapi bang, rupanya emang Tuhan itu senangnya yang repot justru. Iya. Kan kalau Tuhan nggak mau repot juga gampang. Shortcut. Masa Tuhan nggak punya pintu kemana saja Doraemon? Loh. Ya, oke. Atau kalau mau gampang, jalan aja langsung 40 hari sampai. Iya. Ya. Tapi Tuhan pilih yang repot loh. 40 tahun. Selain kenapa Tuhan memilih tadi ya kalau bahasa Pastor Wigan pilih yang repot, karena memang menjadi baik, menjadi dewasa atau berubah tidak mungkin dalam waktu instan, tidak mungkin dalam waktu singkat. Apalagi bangsa Israel yang sudah dijajah itu bertahun-tahun, kurang lebih 430 tahun di Mesir. Mental mereka itu mental budak. Jadi betapa bobroknya karakter dan moral mereka. Nggak mungkin Tuhan ubah mereka dalam waktu 1 hari dengan cara disulap. Tuhan sih maha kuasa, tapi Tuhan tidak akan memakai cara yang seperti itu. Itu menabrak naturnya dia. Nggak mungkin. Ada proses yang harus dijalani oleh setiap kita, dan kita mau meresponi prosesnya Tuhan. Jadi ada sinergitas gitu loh antara kita dengan Tuhan. Nah, itulah pembicaraan kita mengenai kedewasaan rohani ini. Tapi banyak orang hari ini yang nggak suka sama proses. Itu masalahnya. Kan nggak ada yang instan tuh enak kecuali Indomie. Indomie pun masih nggak instan amat juga. Apalagi masih kalau, ada usaha. Terus, apalagi kalau kita kaitkan dengan kekristenan. Kalau kita mau dinikmati oleh Tuhan itu tidak mudah. Ada harga yang mahal yang harus kita bayar. Yesus aja membayar harganya untuk bisa dinikmati oleh Bapaknya. Sampai Tuhan Yesus dikatakan oleh Bapa, inilah anak yang kasih kepadanya aku berkenan. Itu bukan nepotisme. Dan terbukti bagaimana Yesus berjuang untuk menyenangkan hati Bapaknya sampai titik darah penghabisan. Sampai pada titik di mana dia menyerahkan nyawanya. Jadi kalau kita mau jadi pribadi yang indah, itu mahal harganya. Mahal harganya. Tidak ada barang berharga harga murah. Pasti mahal. Begitu juga dengan kita. Sama seperti mutiara atau berlian. Itu kan untuk menjadi indah dibutuhkan proses yang luar biasa peliknya dan lama waktunya. Begitu juga dengan kita diproses, ya kan? Nggak mau menderita, tapi mau diberkati Tuhan, mau masuk surga, ya kan? Nggak mau masuk neraka, tapi rajin berbuat dosa. Gimana coba ceritanya ini? Matilah kita.
Ya kan? Pastor Andreas ada komentar tentang nggak mau repot ini. Generasi instan yang maunya gampang. Dan bukan hanya gampang, Hmm. bahkan lebih parahnya kita tuh seringkali maunya artificial gitu. Oke. Iya kan, Oke. sesuatu yang Virtual ya? Iya virtual, yang nampak indah padahal nggak sungguh-sungguh indah gitu. Yang kalau pakai bahasa sekarang itu kan pencitraan. Maunya citranya bagus, padahal di dalamnya nggak sebagus itu gitu. Kan itu nilai esensial dari maturity dan kematangan tuh itu, bahwa bukan hanya sekedar yang nampak luar loh matang itu. Tapi emang orang Kristen ada yang kayak gitu? Banyak kayaknya sih. gitu? Ada ya? Apalagi di zaman digital Nggak, ini ya. nggak cocok gitu ya antara Iya. kenyataan sama hari-harinya ya? Contoh sederhana lagi nih lah Bang. Gimana, Ya. gimana? Waktu kita lagi misalkan ya ibadah virtual lah, nge-zoom bareng lah gitu. Jujur saja gitu, antara baju yang atas sama baju bawah itu bisa beda kan, Iya kan? gitu. Nggak semua orang tahu, tapi orang pengen terlihat. Oke. Atasnya Atasnya batik, bagus. bawahnya celana pendek. Oke, tapi dalam karakter nih, dalam karakter apakah ada jemaat Kristen yang juga virtual? Itu sebenarnya kalau menurut saya ya, menurut ilmu komunikasi atau ilmu psikologi juga menjelaskan bahwa apa yang biasa dilakukan itu mewakili apa yang menjadi karakter di dalam diri seseorang, kan gitu kan. Jadi itulah kondisi-kondisi, kalaupun persentasenya berbeda-beda, tetapi setidaknya ada bagian di mana manusia itu pengennya begitu, terlihat baik, tapi padahal nggak sungguh-sungguh mau baik. Kenapa? Karena bagian dalamnya nggak betul-betul diurus gitu. Sementara Tuhan sendiri kan berkata gitu, untuk membersihkan cawan itu bersihkan dulu bagian dalamnya bro gitu. Pasti kalau bagian dalamnya kok bersihkan, bagian luar pasti bersih kok. Ya, Gitu. ya. Nah sisi itu yang kadang-kala itu tadi nggak mau repot. Ya, apalagi di udah- zaman medsos ini ya. Iya udah nampak luarnya aja lah gitu kan. Yang luarnya diperbaiki, dalamnya belum tentu diperbaiki gitu. Kalau di zaman Di medsos ini gimana Iya, rupanya? maksudnya orang ingin menunjukkan kan lewat medsosnya bahwa dia terlihat baik padahal nggak baik gitu loh. Iya. Ya kan terlihat harmonis padahal nggak harmonis kan. Menutupi kekurangan dan kelemahannya dengan medsos ya kan di Instagram. Harmonis antara suami istri atau Itu suami istri lah kan, kalau di medsos I love you mami ya kan, I miss you, padahal faktanya di belakang berantem iya apa segala macam gitu loh, sampai pada titiknya bercerai. Sambil pegang makanan gitu kan? Iya, suap. I love you mami, ya kan? Padahal abis itu Istrinya mau muntah. banyak yang begitu ya Iya. kan? Pakai bahasa begini, puji Tuhan, ya kan? Padahal dalam hatinya belum tentu puji Tuhan. Nah, itu bicara Banyak yang ketulusan lah begitu ya. Iya, ketulusan. Memang cinta kita, kasih kita baik ya. Memang harus benar-benar tulus, ya kan. Jangan di gereja haleluya puji Tuhan glory. Tapi di belakang amsyong. Habis kita diomongin, dijelekin gitu loh. itu pun kan bagian dari introspeksi kita kan. Pasti kan di bagian-bagian hidup kita ada sisi-sisi seperti itu gitu, yang sebenarnya kita belum seserius itu gitu. Belum seserius itu. Nah, makanya lewat program ini kan sebenarnya kita pengen mengajak kebersamaan ini, mengajak ayo kita sadar nih gitu kan, alert. Ngeri loh. Ada satu lagi manis tapi di luar, fenomena buruk yang di juga dalam. mesti kita bicarain nih. Iya. Seringkali Allah kelihatan seolah-olah toleran loh Hmm. terhadap sikap-sikap banyak orang yang nggak bertumbuh, yang kelihatannya bertumbuh tapi tidak bertumbuh juga ada kan ya? Tidak bertumbuh jelas. Iya. Tapi ada lagi yang seolah-olah bertumbuh. Bertumbuh tuh gimana? Seolah-olah. Tadinya nggak ke gereja, sekarang ke gereja. Iya. Tapi nggak ngerti esensinya. Tetap cuman sekedar ritualistiknya kan, gitu ya. Iya, iya. Nah, yang aneh atau rada membingungkan seolah-olah Allah toleran. Nah, ini gimana Mas Andre ngelihatnya ini? Allah Tolerannya gimana nih? Kok nggak dihajar? Oke. Kenapa nggak terus dijatuhin halilintar gitu? Syukurnya Allahnya bukan kita sih gitu kan. Jadi kan Iya memang, kan? kalau kita kan geram banget gitu Iya kan, kan? gondok banget gitu. Kenapa Allah toleran gitu? Iya, kalau saya melihatnya dari sisi ini sih Bang, kan Tuhan paling paham lah ya, masing-masing orang berbeda-beda treatmentnya gitu. Nah, mungkin pada bagian orang yang begini ini Tuhan treatmentnya ya sudahlah, biarin aja dulu. Nanti kan dia kepentok sendiri gitu. Nah, ketika kepentok barulah dia ngap-ngap gitu, barulah dia ingat Tuhan. Mungkin caranya begitu. Tapi ada cara Tuhan yang untuk orang-orang yang memang tidak bisa kalau dibiarkan. Sesekali harus dihajar dulu gitu, disikat dulu. Oke. Dan memang faktanya kan memang beda-beda gitu. Perlakuan Tuhan kepada Daud, perlakuan Tuhan kepada Elisa pun beda gitu. Jadi itu kalau menurut saya kemampuan dan kapasitas Allah untuk bisa mengerti setiap kapasitas manusia gitu sih Bang. Oke. Bahkan kadang-kadang suka itu ngerti ya Mas Andre barusan ya. Tuhan Allah mengerti pertumbuhan orang beda-beda ya. Oke, paham. Tapi kadang-kadang Pastor Robson, untuk orang yang jelas-jelas jahat dan menghujat Tuhan, Allah juga toleran.
Di sisi lain nih, saya mau bikin komplikasi kan kalau yang Pastor Robson Nah, kita ini kasih bagian yang siapa? susah, yang Bagian susah, siapa yang susah, menjawab ini? yang susah. Nih, di satu sisi nih Allah toleran ya. Kepada orang yang jahat pun Allah toleran. Iya. Nah, kenapa justru kepada orang yang baik, yang betul-betul memang kepengen bertumbuh, Allah seolah-olah kejam, dihajarnya habis-habis kan begitu? Kenapa nih, Pastor Robson? What do you think? Waduh, ini sambil mikir ya. Sebenarnya bukan mentolerir ya, tapi lebih kepada memberi kesempatan. Ya kan? Untuk case orang yang jahat, Tuhan juga memberi kesempatan. Dengan dihajar oleh Tuhan misalnya, supaya dia berubah. Tapi ada satu titik di mana Allah membiarkan juga, karena dia nggak akan meresponi semua tindakan yang Allah lakukan dalam hidupnya. Nah, kalau terkait dengan kita, Allah tidak pernah menjanjikan bahwa cara mudah akan dia pakai untuk menumbuh dewasakan kita. Cara mudah akan dia pakai untuk mengubahkan hidup kita. Justru kalau kita lihat di Alkitab, selalu Tuhan pakai cara-cara yang sukar untuk menumbuh kembangkan iman kita, karakter kita, spiritualitas kita. Dari jemaat mula-mula, pengalaman para rasul, itu bagaimana mereka diperhadapkan dengan berbagai macam peristiwa kehidupan yang sangat pelik. Bahkan penganiayaan sampai mereka kehilangan nyawanya. Jadi lagi-lagi nih, kalau kita kaitkan dengan gambaran tadi ya, mutiara, nggak ada mutiara dihasilkan dalam waktu singkat. Ya kan, dipratelin banyak ini, misalnya ini bang ya, misalnya ini masih banyak kekurangan saya nih, ya kan, kurang kasih, mudah emosi. Nah, Tuhan nggak mungkin menghilangkan itu dalam waktu sekejap dari diri saya. Tuhan pakai berbagai macam cara untuk mempratelin semuanya itu, gitu loh, untuk menyikat semuanya itu, ya kan, untuk apa lagi istilahnya mau dipakai ya, membersihkan semuanya itu. Emosinya satu, nanti egoisnya, sombongnya, angkuhnya, jahatnya, ngomong kasarnya, nggak mungkin itu semua langsung set dalam satu hari. Jadi Tuhan pakai berbagai macam cara untuk mengindahkan dia. Jadi cara-cara itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang jahat. Kita harus memandang bahwa masalah itu bisa menjadi berkat. Ketika masalah itu Tuhan pakai sebagai tujuan untuk mengubahkan kehidupan kita. That's our perspective. Seharusnya begitulah kita sebagai orang Kristen memandang setiap masalah yang ada. Kita punya lagu pujian kan keren. Engkau penjunan, ku tanah liat. Kita bilang kita siap untuk dibentuk ya. Begitu dibentuk kita bilang Tuhan jahat, kan nyebelin. Apaan sih orang-orang ini? Kalau kita mau nyanyi lagu pujian begitu jangan sandiwara lah, ya kan? Kita hayati dong. Kita tanah liat mau dibentuk sama Tuhan. Begitu dibentuk kita ngamuk-ngamuk. Ya. Kan Nah, itu dia bagian kedua yang tadi di awal saya jelaskan itu. Yang pertama itu dimulai dari kesadaran akan diri sendiri. Yang kedua, seseorang yang dewasa itu dia harus sadar akan lingkungan dan situasi yang ada di sekitarnya. Kalau dia nggak sadar bahwa itu adalah sebuah cara dan proses pembentukan Tuhan, maka dia tidak akan pernah rela menerima itu sebagai sebuah realitas. Karena faktanya di lingkungan kita ini ya kejadiannya gitu ya akan begitu gitu. Artinya kita mau bagaimanapun kalau memang peristiwa itu harus seperti itu, dia akan tetap seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita berespon gitu. Kalau itu kita responi dengan baik, maka akan bermanfaat kok bagi hidup kita. Lagian bang, pembentukan itu memang pasti nggak enak bang. Pembentukan itu pasti nggak enak. Nah, the thing is, tadi kan yang pertama nih bicara nggak mau repot. Hal yang kedua, saya mau menanggapi tadi apa yang abang katakan di awal, kalau nggak bertumbuh, membusuk. Dengan kata lain, kita sebenarnya nggak punya pilihan loh bang. Harus bertumbuh ya. Karena kalau kita nggak bertumbuh, berarti kita mati. Sebab hanya tanaman mati yang nggak bertumbuh. Jadi kita itu tidak bisa bilang, saya udah puas, saya mau diam di tempat aja. Sebenarnya tidak bisa itu. Jadi dalam kekristenan itu kita cuma punya dua pilihan, bertumbuh atau mati. Yes, of course. Iya kan ya bang ya. Jadi betul, kalau betul kita nggak bertumbuh ya, we are done, selesai. Nah jadi biarpun nggak enak, ya kita harus ambil pilihan itu. Dalam Yesaya ini kan beberapa ribu tahun sesudah Allah membawa Israel keluar dari Mesir ya. Ketika Allah membawa Israel keluar dari Mesir, Israel ini seringkali digambarkan sebagai anggur. Nah, dari sejak dulu dibawa keluar dari Mesir sampai mereka udah di tanah perjanjian, orang-orang ini nggak bertumbuh.
Kemudian Allah berkata begini, apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku, Israel, yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Ya, orang yang nggak mau bertumbuh tadi apa? Basi, mati, busuk. Ya. Anggur asam, istilah Tuhan dalam Yesaya 5 ayat yang keempat. Kok masih tetap aja ya kalian nggak bertumbuh ya untuk Israel di Yesaya? Pertanyaan nakalnya, Pastor Robson. Ya. Hari ini banyak orang Kristen yang bertumbuh atau tidak bertumbuh? Apa? Hari ini Banyak orang Kristen yang bertumbuh ya atau tidak bertumbuh? Yang mana? ini kan perlu penelitian, Ya. survei. Ya. Tergantung. Untuk Kalau di menjawab. pedalaman Singapura memang banyak Tidak yang bertumbuh tidak. ya. Nah, tapi itulah di pedalaman Singapura lah itu ya. Bukan yang lihat acara kita ya. Kalau Iya. lihat acara kita pasti bertumbuh mereka. Amin. Ya. Oke, saudaraku, sebelum kita lanjutkan sudah ada pertanyaan yang masuk, tapi ada nomor telepon di layar kaca saudara. Kalau saudara mau bertanya masih bisa, nanti kita akan jawab. Ada pertanyaan yang masuk, tapi sebelum saya menjawabnya kita masih mau terus berbincang-bincang dulu. Ya. Jadi Oke. saudara, silakan kirimkan pertanyaan saudara dengan WhatsApp yang ada di nomor di layar kaca saudara. Ya. Oke, sekarang saya mau tanya nih untuk Pastor Robson, punya nggak pengalaman di mana memang itu nggak enak, Ya. tapi itulah yang membuat Pastor Robson berasa aku bertumbuh loh lewat pengalaman ini. Nggak enak memang, tapi aku sadar inilah pembentukan Tuhan yang membuatku bertumbuh. Seandainya aku disuruh ulang lagi, aku tetap pilih mau yang ini, biarpun nggak enak. Punya nggak pengalaman-pengalaman yang kayak gitu? Pengalaman yang tidak enak ya pasti ada lah, bahkan banyak. Iya, pengalaman yang tidak enak di mana kita sadari bahwa ini justru vitamin buat kita. Ya. Ya. Tapi karena kita setuju sepakat bahwa tidak jarang Tuhan membentuk kita dengan pengalaman yang enak, pengalaman-pengalaman yang tidak enak, ya kan? Maka kita harus belajar untuk merasa enak dengan berbagai macam pengalaman yang tidak enak. Karena dengan cara itu Tuhan mendewasakan kita. Jadi harus enak gitu loh. Kita harus belajar untuk menerima semuanya itu. Supaya apa? Supaya kita jadi seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, apalagi kalau kita lagi-lagi nih berbicara tentang kedewasaan spiritual dalam konteks kekristenan. Ya, itu kan bertumbuh ke arah Kristus. Iya. Ini yang membuat kita akhirnya berkesimpulan memang nggak gampang kok. Nggak mudah, sukar, bahkan mustahil. Tetapi apa yang membuat kita bersyukur dan percaya bahwa kita bisa memenuhi semuanya itu? Karena Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan tebus kita dari dosa, mengubah kodrat kita dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Tuhan memberikan kita Roh Kudus untuk kita bisa dimampukan melakukan segala kehendak Allah. Tuhan memberikan firman Alkitab, gitu loh, untuk menjadi pedoman bagi kita untuk mengeksekusi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dari Alkitab kita bisa mengenal diri kita, dimulai dari kita mengenal Tuhan. Sebab nggak mungkin kita bisa mengenal diri kalau kita nggak mengenal Tuhan. Iya. Oke. Gitu, Pastor. Oke. Kalau Pastor Andreas punya nggak pengalaman yang seperti tadi? Karena menyedihkan sekali. Kita sangat tidak enak, tapi kita tahu ini vitamin. Kalau saya ini mungkin tidak persis menjawab pertanyaan Pastor Wigan, tetapi mirip lah kira-kira begitu. Bukan sebuah peristiwa khusus, tetapi saya pernah mengalami satu masa ketika begini nih. Waktu saya ada beban berat, lalu kemudian ya adalah katakan persoalan atau hal yang rasanya tuh menghimpit gitu, apapun itu gitu. Memang betul loh, rasa kedekatan, intimasi kita, lalu kemudian keinginan kita untuk berubah, untuk dewasa itu jadi tambah kuat gitu. Tapi ketika itu longgar, masalah selesai, banyak hal yang ringan gitu. Itu memang ada semacam natur diri manusia itu, atau saya secara pribadi, natur saya untuk akhirnya ya memang agak longgar. Biasa aja, ternyata ya gini doang. Ada rasa itu gitu. Complacent ya. Iya. Jadi santai. Jadi gitu. santai gitu, dan itu ternyata berbahaya. Lalu kemudian setelah saya mulai sadar gitu, saya kembali gini, Tuhan pernah, maaf nih, ini kayaknya konyol gitu, tapi saya pernah berdoa seperti itu. Tuhan kasih aku persoalan deh Tuhan, biar aku dekat sama dirimu. Kayaknya bahaya kalau aku nggak ada persoalan. Aku pernah doa gitu. Nampaknya konyol, tapi itu tadi vitamin buat jiwa kita gitu. Nah, kalau kita memandang seperti itu kan nggak mungkin kita gampang jadi putus asa, nggak gampang kita hilang harapan. Kita pasti kuat. Jadi tergantung juga dari cara pandang kita Iya, seperti itu apa. dia, makanya. Kalau kita punya cara pandang yang benar, nggak mungkin ketika ada masalah kita langsung putus
putus asa atau Iya. gampang menyerah. Dan itu bagi saya seperti apa namanya ya, vitamin atau obat yang membuat saya terjaga gitu. Seperti kalau orang agak mau agak ketiduran gitu, mau tidur ayam gitu, itu seperti tepok pipinya, "Woi, bangun" gitu. "Woi, bangun" gitu. Itu kondisi itu, dan menurut saya itu bagian dari proses yang bagi saya ya itu melatih saya untuk sadar ya, kamu harus berubah loh, kamu harus bertumbuh. Dan ternyata itu nampaknya bukan comfort zone, tapi justru adalah comfort zone bagi pertumbuhan iman saya. Saya tambah dikit, Mas Sur. Jadi kalau bicara tentang pengalaman yang tidak enak, kita bisa mengklasifikasikan ya dari terendah sampai tertinggi, dan setiap kita itu punya pengalaman tidak enak itu berbeda-beda satu sama lain, ya kan? Tergantung dari kita memposisikan mana itu yang paling tidak enak. Ya, salah satu yang on the top menurut saya pengalaman yang tidak enak yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita adalah ketika kita disakiti oleh orang-orang yang kita kasihi. Ya. Disakiti oleh orang-orang yang kita cintai. Itu sangat menyakitkan buat kita. Jadi Pastor Robson mau sharing putus cinta nih. jangan sampai saya nyanyi nih. Menubuatkan ini. Jangan sampai saya nyanyi di Judika nih, putus satu terus. Oke. Iya, ketika kita dicintai oleh orang yang Kita dilukai oleh dilukai oleh orang orang yang kita kasih, tetapi kita harus belajar tetap mengasihi dia, mengampuni kita. Disinilah Mengampuni dia. mengampuni dia. Disinilah pembuktian apa kita sudah dewasa rohani atau tidaknya. Apakah kita mau melepaskan pengampunan? Bagaimana kita dengan dewasa menyikapi kesalahan orang lain? Bagaimana kita menyikapi? Suatu kali saya pernah ngerasain ini nih. Oh gitu. Jengkelnya setengah mati. Kelihatan itu. Ceritanya gini. Suatu hari ini ada om meninggal. Omnya rada nggak terlalu berkecukupan lah ya. Tapi kan upacara meninggal dengan segala macam tenda, AC, apalah yang diperluin itu kan nggak murah ya. Jadi ya udah tetap dilaksanain. Terus setelah acara pemakaman, satu keluarga kita kumpul dong. Ya. Nah kemudian ini saya ceritain pengalaman orang sebenarnya. Saya ngeliat, tapi saya ngeliat banget. Nah kumpul nih keluarga. Terus udah bicara mengenai biaya-biayanya kan. Ada satu yang konglomerat nih, yang hebat nih orang ini. Terus gimana kalau yang itu yang bayar? Udah dibilang gini. Oh ya siap. Semua tepuk tangan dong. Weh asik gitu kan. Dia nggak bayar lah. Udah ditepok-tepokin, dia nggak bayar. Terus salah satu orang yang lain yang kena, yang justru lagi nggak ada duit. Asli lagi nggak ada duit. Tapi akhirnya jadi dia yang ketumpuan. Yang hebat dari cerita itu adalah yang ini nih mau nonjok nih dulu. Ini orang yang disayang, sama-sama keluarga. Tapi kok nyebelin banget. Kok lu yang ditepokin, gue yang bayar. Gue nggak ada duit lagi kan, begitu kan di dalam pikiran orang itu kan. Jadi mau nonjok, tapi yang hebat adalah dia bilang gini, ya udah, kalau itu yang harus aku tanggung, ya udah aku tanggung. Nggak ada suara, nggak ada apa-apa. Senyap. Dia gumulin itu, saya tahu persis ya apa yang dia bikin. Dia gumulin itu sama Tuhan, dia kerja keras, dia cari duitnya. Ada loh. Dapat loh. Yang begini kan orang yang dewasa dan bertumbuh kan. Iya. Dan itu pun nanti akan ngerubah karakternya dia. Bagaimanapun orang nggak mau dicurangin. Bagaimanapun orang pengen ngelampiasin kemarahan. Bagaimanapun orang megangin duit, orang dia juga perlu duit. Tiba-tiba harus bayar yang nggak ada juntrungannya, ditepokin orang lain kan, nyebelin kan. Wah lihat tuh, itu tuh pendewasaan kayak gitu di dalam Tuhan tuh banyak tuh. Yang begini harus kita alamin ya kan. Nah Bang, saya nih mau cerita dikit nih. Kebetulan saya ini termasuk orang yang suka merenung apa yang terjadi dalam hidup saya. Ini salah satu dari sekian banyak yang saya alami tentang ini nih, tentang pendewasaan nih, tentang yang gak enak. Kebetulan saya pertama kali mimpin KKR untuk jemaat umum itu di usia 18 tahun. Oh ya? Iya. Ini di satu daerah di kota Pekalongan. Jadi sudah diumumkan ada KKR, pendeta dari Jakarta, penuh itu, gedungnya penuh. Saya diantar oleh satu sahabat, saya panggilnya Om David dari GBI Pemalang. Beliau juga masih hidup. Ya, orang hamba Tuhan senior yang sangat saya hormati. Dia yang mengantarkan saya untuk pelayanan di kota Pekalongan kan, Pemalang sama Pekalongan
Tapi dia tidak bilang ke gereja yang mengundang bahwa yang bakal khotbah ini anak ingusan. Oh, Jadi oke. gedung udah penuh semua. Kita datang kan, KKR. Saya diajak sama Om David itu. Lalu yang dari tuan rumah tanya, mana pendetanya? Nah, lo. Terus Om David bilang, ini. Itu ya. Saya nggak diajak ngomong. Even dikasih segelas aqua pun tidak. Beuh, Waduh. It's real happen. It's real happen. Jadi abis Om David bilang, lo ini. Dia cuman ya biasa mungkin shalom basa-basi jabat tangan. Setelah itu dia hanya bicara dengan Om David, tidak bicara sama saya sedikit pun. Oke. Bahkan Om David dikasih aqua, saya kagak. Oke. Terus? Tapi, nah ini dia. Hmm. Kalau saya disuruh ulang lagi peristiwa itu memang Tuhan nggak pernah salah pilihkan peristiwa itu terjadi dalam hidup saya ketika usia 18 tahun. Kenapa? Karena Tuhan sedang melatih saya yang namanya merendahkan diri, itu seperti apa? merendahkan hati. Tangan Tuhan Ya. sedang merendam. Iya, oke. Terus? Dan bagi saya itu vitamin yang sehat. Ini loh kalau yang saya maksud, seandainya saya boleh ulang lagi ke peristiwa itu pakai mesin waktu, saya bersyukur loh saya diperlakukan begitu. Ulang yang sama Nah. ya. Yes. Karena dari situ saya baru tahu apa sih artinya merendahkan diri. Kalau kita tersinggung, merasa pantas, ya berarti kita belum merendahkan diri. Ya, Maka kan saya bilang ini, merendahkan diri dengan rendah diri itu beda. ya. Beda banget. Gini, merendahkan diri adalah kita tahu posisi kita di mana, tapi kita dengan sengaja menaruh diri kita di bawah. Itulah konsep Filipi 2. Yesus tidak menganggap kesetaranya dengan Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi ia mengambil rupa seorang hamba. Ya. Ini merendahkan diri. Kalau rendah diri, dia nggak tahu dia di sini, dia taunya dia di sini. Itu rendah diri, minder, beda, Ya, beda. betul sekali. Kalau merendahkan diri, dia tahu dia siapa, tapi dia secara sadar, secara willing, dia turun ke bawah. Ya. Dan dari peristiwa itu, waduh, anak umur 18 tahun, khotbah di gedung penuh, isi ratusan orang, itu sangat mudah saya rasa untuk membuat saya melayang. Ya. Tapi itu peristiwa di mana itu vitamin. Nah, berangkat dari pengalaman Pastor Wigan, Mbak Ruli, saya yakin kita sama-sama sepakat lah. Tugas terberat kita sebagai hamba Tuhan itu menjadi teladan. Ya. Bukan bagaimana mengkoordinir sebuah ibadah, membangun sebuah pelayanan yang mantap, ya kan, dengan manajemen yang luar biasa, bagusnya, dengan pernak-pernik pelayanan. Itu berat, tapi nggak berat-berat amat lah. Tugas yang paling berat sebagai hamba Tuhan adalah bagaimana kita menemukan kebenaran yang murni dan menjadi teladan dengan kita menghidupi setiap kebenaran itu. Seperti tadilah mengampuni. Ya kan, mendorong setiap orang untuk mengampuni itu gampang. Iya. Tapi ketika kita menunjukkan bahwa kita telah mengampuni orang yang bersalah kepada kita, apalagi orang yang kita kasih, it's not easy at all. Paling pinter kan kita ngomong soal mengampuni, Jago kali soal kita. dewasa itu kan. Jago kali kita mengampuni, kan ngomong tentang pengampunan, itu, kuasa bagaimana pengampunan. sekarang prakteknya itu kan. Tapi kan selalu itu tindakan selalu berbicara lebih kuat daripada ucapan. Nah, kita harus jadi market leader lah harusnya Iya. gitu lah ya. Nah, apakah itu menjadi bagian dalam diri kita sebagai hamba Tuhan? Jadi, tugas kita sebagai hamba Tuhan yang paling berat adalah bagaimana kita menjadi teladan seperti pengalaman Pastor Wigan. Dibentuk dengan cara seperti itu supaya kita nggak gampang tersinggung. Ya kan? Tidak baik memang cara orang memperlakukan kita seperti itu. Oh, sama sekali kita nggak menerima. Tetapi ternyata baik dan baik tujuan Tuhan supaya kita nggak jadi pribadi, nggak jadi hamba Tuhan yang gampang sakit hati, gampang tersinggung, Atau semakin sombong mantap juga, hati gores gitu. kita atau sombong. Kita dipercayakan Tuhan nanti bahkan dari usia muda seperti Pastor Wigan dengan pengalaman pelayanan yang begitu luar biasa. Dari muda sudah dipercayakan pengalaman-pengalaman yang luar biasa dalam pelayanan. Nah, betapa besarnya kemungkinan kesempatan untuk kita jadi hancur kalau kita nggak punya karakter yang kuat. Apalagi kita yang punya potensi dan kemampuan yang luar biasa dari sejak muda. Dengan kemampuan kita bisa mencapai puncak. Tapi apa yang membuat kita bisa bertahan di atas puncak? Only karakter. Ya. Hanya karakter, hanya integritas. Ya.
Itu dia. Integritas itu selalu lebih mahal daripada segala apapun yang kita capai. Iya. Gitu. Iya. Betul itu. Ini kalau Pastor Robson bilang gini, saya selalu ingat gini Bang. Kalau atlet ya, dan Alkitab itu kebetulan sering sekali menggunakan perumpamaan dengan atlet, petani, prajurit. Yes, ya. of course. Ya, atlet itu salah satu. Atlet itu misalnya dia berada di tim sepak bola, ya, atau di tim basket. Untuk jadi pemain inti itu udah cukup sulit. Tapi lebih sulit lagi mempertahankan tempatnya di tim inti. Itu jauh lebih sulit daripada hanya sekedar Masuknya, untuk ya. pertama kali dia bisa jadi tim inti. Dan orang-orang yang nggak mau repot, orang-orang yang nggak mau bekerja keras, yang nggak mau menikmati proses, forget about it, dia Kebuang, pasti akan tertinggal. Kalau di dalam Yesaya lagi, tulisnya begini, orang yang nggak mau bertumbuh, sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu, dan seperti kebun yang kekurangan air. Itu orang yang menolak untuk bertumbuh. Atlet tapi nggak mau bertumbuh, kamu akan jadi seperti pohon keramat yang daunnya layu, seperti kebun yang kekurangan air. Begitu bahasanya Yesaya. Nah, pada bagian lain saya yakin kita juga bisa melihat ini bahwa bukan hanya persoalan atau pergumulan hidup ya yang bisa membentuk kita, tetapi tadi kenyamanan ketika kita sudah di puncak itu pun juga bagian yang sulit loh. Ya, Itu pun juga peristiwa yang dipakai Tuhan untuk melatih kedewasaan kita. Sanggupkah kita mengemban dan memikul tanggung jawab, lalu achievement yang sebegini mulia gitu, lalu kita tetap memiliki karakter dan integritas yang mulia. Nah, sekarang Itu kita mau kasih positive luar note. biasa itu. Dari tadi kan negative note, seperti itu. seperti pohon kebun kekurangan air itu kan negatif. Yang positive note-nya, Tuhan bilang begini. Untuk orang yang mau bertumbuh, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan, huruf besar semua. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Yeremia 24 ayat 7. Kita pilih yang ini dong. Wow. Iya dong, kita pilih yang ini dong. Oke, kita masuk ke Q&A ya. Yes. Ini ada pertanyaan yang menarik yang harus kita bahas. Yang pertama, no name. Ini pertanyaannya menarik. Apakah mungkin seorang pendeta tidak dewasa rohani? Apa cirinya? Wah, ini pemirsa ini saya Dia pastikan mancing nih pertanyaan. Dia mancing nih, saya jebak nih. pastikan tidak kepahitan sama pendeta ya. Saya jadi takut menjawab pertanyaan seperti ini. Bagus banget ini. Takut terjebak. Apakah mungkin seorang pendeta tidak dewasa rohani? No name lagi. Kalau ada, cirinya apa sih? Ini kayaknya dijawab di pertemuan berikutnya aja. Ini pastor kita punya Pastor Robson. Mungkin boleh saya jawab dulu ya. Boleh. Tolak ukur dari seorang itu dewasa rohani bukan karena dia hamba Tuhan. Saya pasti yakin kita setuju semua. Bukan karena dia hamba Tuhan, bukan karena dia aktivis gereja, bukan karena dia rajin pelayanan, rajin melakukan kegiatan gerejawi, sama sekali bukan. Nah, yang perlu kita persoalkan sebelum kita menyimpulkan seorang hamba Tuhan itu bisa nggak rohani. Ya kita persoalkan dulu tolak ukur dari seseorang itu dewasa rohani atau tidaknya. Yang pertama, dia memiliki kasih. Kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama. Kalau dia tidak memiliki kasih terhadap sesama dan mengasihi Allah, yang notabene mengasihi Allah harus dibuktikan dengan kasih terhadap sesama, nggak mungkin dia disimpulkan sebagai orang yang dewasa rohani. Kan esensi dari hukum Taurat kasih. Esensi perjanjian baru juga sama, kasih, di mana Allah menyatakan kasih yang sempurna, finalitasnya melalui Yesus Kristus. Itu bukti bahwa Allah mengasihi setiap kita dengan kasih yang sempurna, di mana kita nggak perlu lagi mempersoalkan kasih Tuhan. Hanya karena kita nggak ditolong, Tuhan nggak mengasihi aku. Hanya karena kita nggak mengalami mujizat, Tuhan nggak mengasihi aku. Hanya karena kita nggak diberkati, Tuhan nggak mengasihi aku. Jangan ukur kasih Tuhan lewat berkat atau mujizat yang kita alami. Sebab sejatinya kasih Tuhan yang sempurna telah sempurna dinyatakan 2000 tahun yang lalu melalui karya salib. Sehingga tidak ada ruang bagi kita sedikit pun untuk meragukan kasih Tuhan. So, kita harus mempersoalkan dan menggumuli ini. Apakah kita sudah hidup di dalam kasih? Karena itulah karakteristik sejati dari seseorang
dewasa rohani atau tidaknya. Punya belas kasihan nggak? Namanya orang jadi pendeta pasti punya belas kasihan. Orang dia punya pelayanan, dia punya jemaat dan lain-lain. Gimana nih membedakan antara jemaat apa pendeta yang punya belas kasihan dan tidak punya belas kasihan? Gimana? Akhirnya nggak bisa tidak. Kita mempersoalkan motivasi di balik itu semua apa? Ya. Motivasinya membangun pelayanan itu apa? Untuk diri sendiri seperti yang bilang tadi, ya menjadi tidak ada artinya. Kebanggaan diri sendiri nggak ada artinya. Ya. Padahal kan semuanya itu harus kita persembahkan untuk Tuhan. Kalau ada sesuatu yang kita lakukan tidak kita persembahkan untuk Tuhan, itu bukan sebuah kebanggaan, bukan prestasi. Oke. Mas Andri mau jawab, Mas? Kalau saya menjawab itu, mungkinkah? Mungkin. Udah pasti mungkin itu, karena memang ada faktanya. Dia punya label hamba Tuhan, dia berstatus sebagai pendeta, tapi memang dia ternyata tidak dewasa rohani. Dari mana? Itu menjawab ciri-cirinya dari mana? Saya yakin jemaat atau umat Tuhan atau mungkin si penanya ini sudah pernah melihat ciri-ciri itu gitu, bahwa tadi tidak memiliki kasih atau juga memang sebuah kamuflase saja pelayanannya. Dan lebih lagi dari itu, motivasinya juga ternyata tidak lebih dari sekedar uang atau Nama popularitas, pribadi, bendera dan lain sebagainya. Terlihat itu pasti gitu. Nah, setidaknya ciri-cirinya itu. Nah, ciri-ciri yang lain saya yakin itu kasuistik sesuai dengan kasus dan kondisi orang per orang gitu. Pendeta ini mungkin cirinya begini, pendeta yang lain mungkin bisa berbeda. Saya rangkumin ya. Saya rangkumin aja nih jawabannya. Siap. Ya. Jadi jawabannya adalah tanpa menghakimi ya. Kita nggak bermaksud menghakimi. Jawabannya begini. Seorang hamba Tuhan bisa tidak dewasa, tetapi dia juga bisa dewasa. Tidak dewasa apabila motivasi pelayanannya sesungguhnya adalah mengenai dirinya, mengenai keluarganya, mengenai ekonominya, mengenai statusnya. Tapi ini semua dibungkus dalam bungkusan yang bagus, rohani. Padahal dalamnya rohana. ini menjadi tidak dewasa. Tapi hamba Tuhan bisa dewasa apabila pelayanannya memang bermotivasi untuk menyelamatkan banyak jiwa. Nah, orang yang punya hati tulus menyelamatkan banyak jiwa, jangan sangka ya bahwa mereka pasti nggak kaya. Jangan ngomong begitu. Karena Tuhan bisa sangat mempercayakan orang seperti ini untuk menyelamatkan banyak jiwa, sehingga Tuhan memberkati luar biasa kepada hamba Tuhan ini supaya semakin banyak jiwa-jiwa terjangkau. Jadi jangan dilihat sebagai kalau dia punya banyak harta pasti motivasinya jelek, pasti dia nggak dewasa. Bukan begitu ya. Ini bicara tentang hati yang terdalam. Hanya hamba Tuhan itu yang tahu. Jangan kita menghakimi. Itu dia. Ya. Oke. Kita harus lihat case per case lah. Saya mau tambahkan gini, Bang. Ini mungkin agak prinsipil aja saya jawabnya ya. Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena tadi Pastor Robson juga sudah mengutip menjadi dewasa itu pilihan. Artinya siapapun kita bisa memilih untuk jadi kekanak-kanakan. Yes. Ya. Itu prinsipnya dulu. Nah, cirinya apa? Bagi saya salah satu yang paling umum ada lagi nih. Ketika siapapun dia, dalam pertanyaan ini pendeta ya, ketika pendeta itu selalu mengarahkan pada yang aksesoris bukan yang esensi. Selalu mengarahkan jemaat kepada hal-hal yang aksesoris. Apa sih aksesoris itu? Bukan yang esensi. Contohnya, selalu hanya mengarahkan jemaat pada mujizat misalnya. Bukan anti mujizat, enggak. Tapi kalau titik beratnya di situ, itu esensi. Dari ujung ke ujung, itu yang diomongin. Itu aksesoris. Yang esensi nggak disentuh, yang aksesoris yang dikeluarin. Itu contoh. Atau yang ditekankan tentang apa misalnya? Apalah gitu. Tentang pokoknya harus datang kebaktian. Oh, tidak salah datang kebaktian. Persembahan harus banyak. Ya, Itu misalnya ya. Tetapi hal-hal yang esensinya tidak disentuh. Esensinya apa? Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Iya. Atau kalau misalnya beribadah, oke. Kenapa beribadahnya gitu loh? Esensinya. Bukan sekedar aksesorisnya. Apa sih ibadah itu gitu ya? Kan ya. Yang penting harus datang. Nah, jangan sampai itu cuman untuk treat people as numbers. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Betul. Tapi apa itu memuji dan menyembah kan gitu ya? Itu Memperkenalkan esensinya ya. Aksesorisnya Aksesorinya pada kemeriahan. Puji-pujiannya ini bagus, musiknya bagus, keren, tapi jangan berhenti di situ gitu ya. Jadi salah satu cirinya adalah selalu tidak menyentuh yang esensi, hanya berputar pada yang aksesoris.
Nah, itu kalau dari saya ya. Oh keren. Itu tuh salah satu ciri yang dengan mudah bisa kita melihat. Tapi siapapun kita bisa menjadi tidak dewasa kalau kita memilih tidak dewasa. Sama aja. Bodoh bisa nggak? Bisa. Itu di film Forrest Gump keren banget. Stupid is what the stupid does. Yeah. Artinya biar IQ-mu 140 bisa aja bodoh. Dan hebatnya Einstein pernah bilang gini, kalau mau bodoh, nggak ada limit untuk mau jadi bodoh. Nggak ada limit, bottomless. Tapi justru untuk bertumbuh, berkembang, menjadi dewasa, itu yang kita justru terbatas. Karena waktu kita pendek. Yes. Oke, satu lagi nih. Hari ini kayaknya pada banyak yang menyimak saja nih. Oke, satu lagi. Dan waktu kita juga udah di ujung banget nih, pas. Apa yang harus kita lakukan ini dari Nonem lagi? Apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi orang yang belum dewasa atau masih kekanak-kanakan secara rohani, karakter gitu? Apa yang harus kita lakukan? Silakan, ada yang mau jawab? Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita itu memang betul-betul sudah dewasa rohani dengan kita dewasa menyikapi orang itu. Waduh, sedap. Jadi Kesempatan. lebih baik kita diamkan saja supaya dia bertumbuh gitu. Ini kesempatan untuk kita menunjukkan bahwa kita dewasa rohani Iya. dengan kita dewasa menyikapi kesalahan orang lain, ya kan? Orang yang bermasalah terhadap kita. Begitu menurut saya. Harusnya Pastor kita Agung mau ya. menambahkan bagaimana sikap kita? Pada dasarnya ya kita ya harus memberikan peluang dan kesempatan setiap orang untuk sadar pada dirinya, keberadaan dirinya dan sesuai dengan kapasitasnya gitulah, Pastor. Nggak mungkin lah kita tuntut seseorang itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tuhan saja juga tidak memaksa begitu. Tuhan kan tidak memaksa untuk orang harus begini harus begitu, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi secara general sih sesuai dengan kapasitasnya Tuhan berharap kita Bang bertumbuh. Ruli mungkin mau nambahin menghadapi orang yang belum dewasa? Besi menajamkan besi. Ya kan? Manusia menajamkan sesamanya. Seringkali Tuhan memang taruh orang-orang yang belum dewasa di sekeliling kita. Tujuannya justru untuk mendewasakan kita lebih lagi. Jadi nikmati semua proses itu. Ya satu. Kedua, tadi yang disampaikan nih sama Pastor Robson dan Pastor Andreas Agus, bahwa yang paling penting dalam keimanan kita adalah memberikan contoh kepada orang lain. Orang yang dewasa tuh karena kebanyakan orang yang belum dewasa tuh karena mereka nggak ngeliat contoh yang baik. Nah, kita lah yang kasih contoh. Ya. Kalau dari saya, kita tidak perlu memaksa orang pakai sepatu kita nggak perlu memaksa orang pakai baju yang kita kenakan. Mantap. Jadi kita harus bisa punya keluasan hati untuk menerima sebagaimana Tuhan juga menerima kita. Iya. Ya kan? Kita juga belum menjadi seperti apa Tuhan inginkan kok. Kita kan juga belum sempurna. Ya Tuhan terima kita kok. Ya kan? Betul, kita sedang berusaha, kita mau mengejar keserupaan dengan Kristus, tapi kan kita belum. Tapi tetap Tuhan mau terima kita. Jadi penghakiman tidak akan mengubah orang. Ya, penerimaan yang akan mengubah orang. Oke, thank you so much untuk bincang-bincang pada malam hari ini. Tepat waktu banget, sudah ke 57, tinggal 3 menit lagi. Thank you banget. Mungkin Pastor Robson mau memberikan closing statement, satu kalimat saja. Saya mengingat satu ayat dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Paulus berkata demikian, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi ada tugas yang harus kita emban sebagai orang yang percaya Yesus, yaitu bagaimana kita setiap hari melatih tubuh kita dan menguasai seluruh aspek kehidupan kita supaya kita semakin bertumbuh ke arah Kristus setiap hari. Tidak mudah. Ini membutuhkan respon dan tanggung jawab yang benar, di mana kita harus rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Pembentukan itu seperti yang Pastor Wigan bilang tadi, sukar bahkan berat. Tetapi semahal apapun harganya, kalau memang itu yang menjadi kehendak Tuhan, kita akan bayar the price. Jadi melatih tubuh seperti saya ini kan nggak mungkin dalam waktu singkat saya six-pack hanya dalam waktu sehari. Naik angkat barbel 1, 2, langsung six-pack nggak mungkin. Butuh proses, ya kan? Kenapa gitu ya? Satu. Ya serius itu artinya gitu kan. Nggak mungkin. Butuh proses. Setiap hari saya harus olahraga, nge-gym, apa segala treadmill, ya kan? Baru mulai terbentuk badan saya. Begitu juga dengan kerohanian kita.
harus diusahakan, dilatih terus sampai kita mulai terbentuk dari hari ke hari. Demikian. Oke, Pastor Andre closing statement. Kayaknya nampaknya kita sehati. Saya sudah nyiapkan satu ayat juga saya baca ini. Jadi closing statement saya itu saya duluan ya. nggak apa-apa, mau siapa duluan nggak apa-apa. Kita belajar saling mendewasakan kan gitu. Kok ketutup kan jadinya. 1 Korintus pasal 13 ya. Ayat yang ke-11 itu Rasul Paulus memberikan satu kalimat yang bagus. Bukan satu kalimat, 2 kalimat, Pastor ya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. It's fine gitu. Tetapi sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Menjadi dewasa atau tidak tergantung pilihan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pilihan kita sendiri. Masih mau jadi kanak-kanak atau dewasa? Kalau saya pengen pilih jadi semakin dewasa di hadapan Tuhan. Gimana Bang? Closing statementnya Bang. Ini jago merangkum, jago menyimpulkan. Gini, kalau saya mau bilang begini, waktu hidup kita pendek, dan hari ini udah banyak yang kita pakai untuk hal-hal yang nggak jelas sebetulnya. Nah, tapi Tuhan masih bermurah hati sama kita, hari ini kita masih bernafas. Maka ayo kita pakai sisa hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan. Bukan waktu nanti kita sakit, jangan nunggu waktu kita sakit baru kita nyerahin diri buat Tuhan. Justru hari ini ketika kita masih sehat, waktu kita masih punya sarana yang bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan, kita pakai sekarang. Jangan ditunda. Right now, right here. Untuk Tuhan. Oke. Pendewasaan, pertumbuhan tidak bisa dikarbit. Kita nggak bisa misalnya punya anak mau cepat gede langsung kita kasih makan dimsum. Ya. Padahal baru mau cepat gede dimsum nih somai hakau masuk semua. Tidak bisa. Artinya apa? Ya, pertumbuhan itu harus mau repot, harus mau makan waktu, harus mau susahnya. Tapi satu hal, Tuhan pasti memberikan pertumbuhan untuk orang-orang yang mau diproses olehnya. Dan jangan menyerah ketika berada dalam proses Tuhan. Oke, terima kasih Pastor Robson, Pastor Andreas Sama-sama. atas kebersamaannya. Thank you so much. Thank you. Seru banget ngobrolnya, nggak berasa udah habis Waktu udah habis. waktunya. Padahal lagi hot-hotnya nih. Dan minggu depan nih Bang, Ya. kita punya tema Love My Family. Oke. Love my family. Kita harus mencintai our Keluarga. family. Yes, karena di hari-hari terakhir ini saudara, kegelapan paling senang menyerang keluarga. Kegelapan paling senang menyerang rumah tangga. Di antara kita nih kita punya prinsip harus dimulai dari rumah. Iya. kan? Dan jadi nanti Ya minggu kan? depan kita akan bersama-sama dengan Pastor Judika. Oke. Oke, terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih untuk yang ada di Sydney, yang ada di Surabaya, GSK Sleepy, Igreya, CNC Bandung, Rehoboth Ministry Medan, GSK ITHB, Lifehouse Community. Yes. Sampai jumpa minggu depan di acara Live Talk. No I, but we. Let's talk together. Together. God bless you.